Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padlan Rizka dengan NIM C1C022138, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas ketiga dari mata kuliah metodologi penelitian, dan judul dari pembahasan saya ini yaitu teori dan pengembangan hipotesis. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Wilmy Eka Putra SPMSI CQNR JSS selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama ada pengertian teori. Menurut Glasser dan Strauss, teori adalah analisis sistematis yang diperoleh dengan data dan melalui metode komparatif. Menurut Marx dan Goodson, teori berkaitan dengan penjelasan proporsi beberapa fenomena yang terdiri atas representasi hubungan, mekanisme hubungan, dan kesimpulan hubungan yang diamati tanpa manifestasi hubungan empirik. Teori dapat juga diartikan sebagai pedoman suatu penelitian yang dapat digunakan untuk membantu seseorang peneliti memandang suatu fenomena. Teori sering dilihat dan digunakan pada penelitian untuk kepentingan akademik. Selanjutnya ada jenis teori. Untuk jenis teori ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teori induktif, teori deduktif, dan teori fungsional. Teori induktif adalah jenis teori yang mencoba menerangkan dan menjelaskan suatu fenomena yang berasal dari data ke arah pandang sebuah teori. Selanjutnya teori deduktif. Teori deduktif adalah jenis teori yang digunakan dengan hipotesis, perkiraan, atau suatu pengandaian yang dilakukan oleh peneliti dan akan diperjelas dengan hasil data. Terus ada teori fungsional. Teori fungsional adalah jenis teori yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara data dan perkiraan teoritis. Selanjutnya ada fungsi teori. Teori dalam penggunaannya juga memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu berjalannya sebuah penelitian. Berikut fungsi teorinya. Yang pertama, gagasan pokok mengenai fakta yang dapat diterapkan. Yang kedua, teori berfungsi sebagai transformasi perubahan. Yang ketiga, sumber hipotesis penelitian. Yang keempat, sumber uji dalam penelitian. Dan yang kelima, teori berfungsi untuk mengolah dan menentukan pengambilan data. Selanjutnya ada pengertian hipotesis. Para ahli banyak mendefinisikan tentang hipotesis, seperti Kalinger mendefinisikan hipotesis merupakan pernyataan dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel. Menurut Kamus Internasional mengemukakan hipotesis sebagai proposisi, kondisi, atau prinsip yang diasumsikan, mungkin tanpa keyakinan, untuk menarik kesimpulan logis, dan dengan metode ini bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan fakta-fakta yang diketahui untuk ditentukan. Black dan Champion mendefinisikan hipotesis sebagai pernyataan tentatif tentang sesuatu yang validitasnya tidak diketahui. Dalam definisi lain, Bailey mendefinisikan hipotesis sebagai proposisi yang dinyatakan dalam bentuk hubungan tertentu antara dua variabel. Dengan kata lain, jika kita berpikir bahwa ada hubungan, maka pertama kita nyatakan sebagai hipotesis dan memerlukan pengujian dari hasil lapangan dalam suatu penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Menurut Nazir, terdapat 6 ciri-ciri hipotesis yang baik, yaitu menyatakan hubungan, sesuai dengan fakta, berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, dapat diuji, sederhana, dan bisa menerangkan fakta.
Terus ada fungsi hipotesis. Secara khusus, hipotesis penelitian memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan hipotesis memberikan aspek spesifik dari masalah penelitian yang ingin diteliti. Yang kedua, keberadaan hipotesis membantu peneliti untuk mengumpulkan data apa yang diperlukan sehingga lebih fokus dalam menjawab masalah yang diteliti. Yang ketiga, meningkatkan objektivitas dalam penelitian. Yang keempat, memungkinkan peneliti dalam membangun rumusan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, akan memungkinkan dalam menyimpulkan lebih spesifik apa yang benar atau salah. Terus ada jenis hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, hipotesis diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif. Terus ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ada apabila menggunakan sampel penelitian. Pada penelitian yang menggunakan hipotesis penelitian menggunakan semua populasi menjadi objek penelitian, sehingga tidak mengandung hipotesis statistik. Perlu diingat bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji. Dinamakan hipotesis kerja. Sebagai lawannya disebut hipotesis nol atau nihil. Sekian video pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kesalahan atau ejaan dalam PPT tadi mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.